Salam sejahtera buat Anda semua yang mendengarkan siaran ini. Renungan hari ini berjudul Krisis Percaya Diri. Diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 4-5. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terkadang tanpa disadari, beberapa orang melakukan sensasi untuk mencari perhatian. Secara psikologi, hal ini terjadi karena orang tersebut kekurangan kasih yang bermuara pada krisis rasa percaya diri. Ada dugaan bahwa cara berbusana, menata rambut, dan gaya hiperaktif adalah kompensasi dari orang-orang yang mengalami krisis percaya diri. Orang percaya harus menyadari dirinya berharga di mata Allah. Mari kita merenungkan bersama-sama. Setiap orang Kristen harus memiliki rasa percaya diri karena ia berharga di mata Kristus. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar bahwa kita berharga di mata Tuhan? Ada 3 dasar yang mengungkapkan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak menolak kita. Dalam Mazmur 27 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menerima kita sebagai adanya kita." Ketika Tuhan memilih kita, Dia akan menerima kita walaupun orang yang kita kasihi menolak keberadaan kita. Allah mengasihi anak yatim piatu, anak haram, anak terbuang, atau anak yang disangkal orang tuanya karena iman kepada Yesus dan sebagainya. Contoh dalam Alkitab ada dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1-10, kisah di mana Yefta ketika kanak-kanak. Kita berharga ketika kita percaya kepada Yesus, sebab kepada setiap orang percaya diberi kuasa atau hak untuk menjadi anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berpikir dan bertindak sebagai anak Allah? Yang kedua, kita adalah ciptaan khusus. Suatu ketika, ada seorang pengusaha yang sukses merasa terganggu dengan hidungnya yang pesek. Ia tidak merasa puas dengan keberadaannya. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar agar hidungnya tidak pesek. Akhirnya ia mendapatkan jalan keluar, yaitu dengan operasi hidung di Jepang. Alhasil, operasi berhasil dan hidungnya menjadi memancung. Namun ada efek samping yang cukup mengganggunya, yaitu setiap 5 menit lidahnya menjulur sendiri. Tuhan menggendong kita hingga kita tua. Dalam Yesaya 46 ayat 4 berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap ia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Satu-satunya ciptaan yang melibatkan tangan Allah sendiri adalah manusia. Kejadian 1 ayat 26. Yang ketiga, Tuhan rela mati untuk kita. Roma 5 ayat 5-11. Mati untuk orang benar saja seseorang masih berpikir berkali-kali. Namun Yesus mati bagi kita orang-orang berdosa. Ada seorang anak yang malu karena ibunya berwajah jelek, padahal wajah ibunya rusak karena menyelamatkan sang anak ketika rumah mereka terbakar pada waktu ia masih kecil. Sang ibu rela berkorban karena baginya anaknya itu sangat berharga. Tuhan Yesus rela mati bagi kita ketika kita masih lemah dan berdosa, karena kita sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Orang percaya harus bersyukur karena memiliki harga diri dalam Tuhan, karena Dia tidak menolak kita.
Di matanya kita adalah ciptaan khusus. Bahkan Dia rela mati untuk kita. Terima kasih sudah mendengarkan renungan singkat hari ini. Jika Anda merasa diberkati, silakan share kepada teman-teman terdekat Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati.